وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah atas setiap rezeki dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya saat ini kita dikuatkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat lebih kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu prinsip yang kita jalani dalam kehidupan ini, yaitu setiap kebaikan yang kita lakukan maka kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang maka dia akan mendapatkan akibat dari kejahatan itu. Prinsip ini bahkan sudah menjadi sesuatu yang diyakini di dalam hidup, dan Allah di dalam Al-Quran juga mengatakan in ahsantum ahsantum wa in asa'a falaha. Jika kamu berbuat kebaikan maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya jika kamu berbuat kejahatan maka kamu akan mendapatkan akibat dari kejahatan. Prinsip ini tidak bisa kita abaikan. Sadar atau tidak sadar pasti kita akan mendapatkan itu. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan kebaikan hidup, maka tentu kita harus melakukan kebaikan itu sendiri. Banyak orang yang ingin mendapatkan kebaikan hidup, tetapi yang dilakukannya justru adalah kezaliman. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Di samping itu juga, di sisi ibadah, setiap ibadah yang kita lakukan maka ibadah itu akan memberikan efek yang baik dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, kita sholat yang kita lakukan, jika dia dilaksanakan dengan sempurna maka dia akan berefek baik sempurna. Tapi jika sholat yang dilakukan seseorang tidak sempurna, maka itu juga yang akan didapatkannya. Ini juga berkaitan dengan ibadah kurban yang dilaksanakan seorang muslim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Kami syariatkan penyembelihan hewan kurban, kata Allah, agar manusia menyebut nama Allah atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka, termasuk hewan kurban. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, maka mereka berserah diri kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin, berikan kabar gembira bagi mereka yang rendah hati. Baik
ibadah kurban yang dilakukan seseorang kalau ibadah kurban itu didasari dengan kebaikan dan kesempurnaan. Kesempurnaan ibadah kurban seseorang salah satunya harus dipastikan niatnya betul-betul karena Allah. Niatnya karena Allah lalu diikuti dengan caranya yang sesuai dengan ketentuan Allah. Apa caranya? Kata Allah, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum. Ketika ingin menyembelih itu sebut nama Allah. Pertanyaannya, kenapa harus disebut nama Allah? Karena di antara makna kata-kata Bismillah itu secara harfiah dengan nama Allah, tetapi di situ ada terselip atas kekuasaan Allah. Di situ ada makna terselip dengan nama Allah atas kekuatan dan kebesaran Allah. Maka ketika kita mengucapkan Bismillah ketika menyembelih hewan, maka pada saat itu kita sedang menguatkan, menegaskan bahwa dalam peristiwa penyembelihan itu ada kebesaran Allah, ada keagungan Allah, ada kekuatan Allah. Ini simbol, sebab dalam kenyataannya kita ketika melakukan satu perbuatan sering mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau pergi dari rumah ke pasar, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin membuka toko, lalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna Bismillah itu? Kita melekatkan dalam aktivitas kita itu, di situ kita membesarkan Allah. Di situ kita mengagungkan Allah. Maka ketika ibadah kurban yang kita lakukan ada pengakuan keagungan Allah, kebesaran Allah. Apa efek dari itu? Efeknya adalah akan membentuk pribadi yang mengucapkannya memiliki sifat yang rendah hati. Inilah kata Allah, wa basyiril mukhbitin. Mukhbitin itu asal katanya khabata. Khabata itu artinya dataran rendah. Kalau kita ibaratkan antara Gunung Merapi, Gunung Singgalang itu ada dataran rendah, Padang Panjang dan Kalisike. Itu dataran rendah itu tanahnya subur, ditanami apapun dia akan muncul. Mukhbitin itu orang yang rendah hati. Kalau orang yang rendah hati itu akan subur dengan sifat-sifat kebajikan yang lain. Sebaliknya kalau ada orang yang tinggi hatinya, di situ ada kegersaman. Sifat-sifat kebaikannya akan mudah. Yang muncul adalah yang tidak baik. Karena itu kata Allah, berikan kabar gembira bagi orang yang rendah hati. Rendah hati itu adalah efek ketika kita membaca Bismillah pada saat kita melakukan perbuatan. Karena itulah menyempurnakan ibadah kita awali dengan Bismillah, maka pada akhirnya kita akan mendapatkan efek kesempurnaan dalam kehidupan kita. Karena itu kurban bukan sekedar persoalan syariat, tapi ibadah kurban bagaimana kita ingin mendapatkan efek dari pelaksanaan kurban itu bisa menumbuhkan dalam batin kita ini sifat-sifat kebajikan yang lainnya, sifat-sifat kebaikan yang lainnya. Maka ibadah kurban ketika dia disempurnakan dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan orang yang melakukan itu akan mendapatkan pribadi yang rendah hati. Dengan pribadi itulah akan muncul sifat-sifat kebaikan yang lainnya yang bisa memberikan ketenangan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan pada akhirnya bisa memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Wabillahi taufiq